Tanzania Utara yang berbatasan dengan Kenya terletak salah satu wilayah paling kejam di Afrika. Hamparan sabana luas tempat hidup dan mati saling bersilangan tanpa henti. Di sini, alam tak memberi jeda. Di bawah langit yang keras, bumi yang retak terbentang sejauh mata memandang. Di wilayah ini, cuaca sangat panas pada siang hari dan malam hari membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Setiap makhluk hidup, dari serangga terkecil hingga predator paling menakutkan, berjuang setiap hari untuk bertahan hidup di lingkungan yang menghukum tanpa peringatan. Ini adalah bentang alam yang sangat kontras, di mana hujan turun singkat dan deras, dan kekeringan dapat berlangsung selama berminggu-minggu, mengubah sabana menjadi gurun debu dan kelaparan. Di negeri ini, makhluk yang tak ada duanya bertahan hidup. Hewan yang meninggalkan kekuatan kasar dan jumlah untuk menggunakan strategi radikal, kecepatan absolut. Cheetah menjelajahi wilayah yang tak kenal ampun ini, dipaksa menghadapi bahaya terus-menerus untuk bertahan hidup. Ia hidup berdampingan dengan spesies unik. Banyak dari mereka diambang kepunahan, tunduk pada hukum brutal, beradaptasi atau menghilang. Dan di antara semuanya, cheetah mewakili garis tipis antara bertahan hidup dan kegagalan. Sejarah daerah ini tidak tertulis di batu, melainkan pada tulang-tulang yang memutih karena sinar matahari dan jejak kaki yang cepat berlalu di tanah yang kering. Di sini, kehidupan bergantung pada kelicikan, ketahanan, dan kemampuan untuk mengantisipasi bahaya sebelum terlihat. Selamat datang di jantung alam liar Tanzania, di mana waktu melahap, panas menghancurkan, dan di mana makhluk seperti cheetah menantang aturan alam setiap hari. Di dataran luas Tanzania Utara, di mana cakrawala membentang tanpa gangguan dan panas siang hari menghancurkan bumi yang retak, tidak semuanya seperti yang terlihat. Sekilas padang rumput menawarkan ketenangan yang menipu. Angin menggoyangkan rumput-rumput tinggi, beberapa herbivora merumput di kejauhan, dan langit tetap tak bergerak, biru dan tanpa ampun. Namun dalam keheningan itu, makhluk yang tak ada duanya bergerak secara diam-diam. Ia jauh lebih lincah daripada singa, lebih ringan daripada hiena, dan kurang gemuk daripada macan tutul. Cheetah telah memilih jalur evolusi yang lain. Sementara predator besar mengandalkan kekuatan dan daya tahan, yang satu ini bergantung pada spesialisasi mutlak, kecepatan. Tulang belakang cheetah adalah struktur yang luar biasa fleksibel, mampu memadatkan dan meregang pada setiap langkahnya, menciptakan efek seperti pegas yang mendorong tubuhnya seolah-olah gravitasi hanyalah kondisi kecil. Kakinya yang panjang dan elastis mendorong hewan tersebut melintasi sabana dalam bentangan yang memusingkan, di mana setiap kontak dengan tanah merupakan peluang atau risiko. Tidak seperti kucing lainnya, cakar cheetah tidak sepenuhnya dapat ditarik. Cakar ini memungkinkannya untuk tetap mencengkeram tanah dengan stabil, berpegangan pada medan saat berbelok tajam. Ketika bahaya tergelincir pada kecepatan seperti itu menentukan antara menangkap mangsanya atau mati kelaparan. Ekornya memainkan peran yang menentukan. Panjang, berat, dan kokoh, ia bertindak seperti kemudi, menyeimbangkan perubahan arah dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Langsung mengoreksi setiap penyimpangan yang tidak disengaja, karena di lanskap brutal ini pengejaran yang berlangsung hanya beberapa detik saja menentukan batas yang tepat antara hidup dan mati. Ia tidak memiliki kekuatan seperti singa, juga tidak memiliki kelicikan teritorial seperti macan tutul. Ia tidak memiliki rahang yang dirancang untuk mencabik mangsa besar, dan otot-ototnya tidak dapat bertahan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Namun apa yang kurang dalam hal kekuatan dan ketahanan, ia tutupi dengan kemampuan uniknya, mengubah sepersekian detik menjadi sebuah keputusan. Setiap otot, setiap tendon, setiap serat di tubuh Anda diarahkan untuk memanfaatkan momen yang menentukan itu, mengubah kecepatan menjadi sekutu terbaik dan satu-satunya Anda. Spesialisasi ekstrem ini mengondisikan setiap aspek rutinitas harian mereka. Pada siang hari, cheetah berpatroli di wilayahnya secara diam-diam.
Ia lebih suka area terbuka di mana rumput rendah tidak menghalangi akselerasinya. Indera mereka sangat peka untuk mendeteksi segala kejanggalan. Gerakan yang terisolasi di kawanan, anak sapi yang tertinggal, hewan yang kurang fokus. Selama beberapa bulan pertama setelah meninggalkan induknya, hewan-hewan muda ini tetap bersama, berbagi rute berburu kecil dan tempat beristirahat. Ini adalah persekutuan singkat yang hanya berlangsung 1 atau 2 tahun, sampai naluri kompetitif dan pencarian wilayah mereka sendiri mendorong mereka untuk berpisah. Kemudian masing-masing menempuh jalannya sendiri, kembali ke tempat terpencil yang disediakan oleh lanskap ini. Sementara itu, singa betina berkeliaran di hamparan luas sendirian, membesarkan anak-anaknya jauh dari area yang sering dikunjungi singa dan hiena. Kesendirian melindungi, tetapi juga mengekspos. Risikonya konstan. Meskipun ia membanggakan kecepatan darat terhebat yang pernah diketahui, anugerah ini disertai dengan kerapuhan. Citah yang terluka adalah citah yang mati. Citah yang gagal berburu rentan terhadap perampokan mangsa, dan tanpa cadangan lemak atau kekuatan yang tersimpan, peluangnya untuk bertahan hidup berkurang hingga minimum. Setiap pengejaran melibatkan risiko kepanasan. Pada kecepatan itu, dalam waktu kurang dari 1 menit, suhu tubuh mereka mencapai titik kritis. Jika ia tidak menangkap mangsanya dalam jarak tersebut, ia harus berhenti, dan jika tidak, keruntuhannya sudah di depan mata. Oleh karena itu, strategi mereka tidak didasarkan pada mengejar segala sesuatu yang bergerak. Ia mengintai, menghitung, mengamati medan, dan menunggu saat yang tepat. Pilihan mangsanya tidak hanya bergantung pada ukuran atau jarak. Lokasi yang tepat, retakan di tanah, sedikit kemiringan, atau sepetak rumput yang lebih tebal dapat merusak segalanya. Burung pemakan bangkai mendeteksi tanda-tanda keberhasilan perburuan melalui isyarat-isyarat halus. Arus udara membawa aroma segar daging segar, menuntun burung nasar saat ia berputar turun, menghitung waktu yang tepat untuk mendekat. Citah masih terengah-engah di samping mangsanya yang jatuh, memperhatikannya dengan peringatan. Tidak ada serangan langsung atau konfrontasi terbuka, hanya negosiasi diam-diam di mana waktu berpihak pada yang paling sabar. Setiap kecupan di dekat, setiap bayangan bersayap yang mendarat beberapa meter jauhnya, merupakan pengingat bahwa pesta hampir berakhir. Burung nasar tidak langsung menerkam, ia berputar-putar. Ia menunggu pemangsa yang kelelahan dan tanpa sekutu menyerah karena kelelahan. Ia merasa bahwa kesabaran adalah sekutunya dan bahwa mangsa berganti pemilik tanpa perlu berkelahi. Sama seperti kelangsungan hidup orang dewasa bergantung pada ketahanan terhadap kerusakan dan cedera, generasi berikutnya menghadapi pertempurannya sendiri. Reproduksi juga merupakan perjuangan yang tidak seimbang. Anak cetah menghadapi salah satu tingkat kematian tertinggi di antara predator besar Afrika. 70% anak singa tidak bertahan hidup selama beberapa bulan pertama kehidupannya. Singa dan macan tutul setelah menemukan anak-anak singa yang tidak terlindungi saat betina sedang berburu, memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi anak-anaknya. Mereka tidak melakukan ini demi makanan, karena tujuan mereka adalah untuk mengurangi persaingan di masa mendatang untuk mendapatkan mangsa di wilayah mereka. Oleh karena itu, betina harus terus berpindah-pindah, menyembunyikan anaknya di tempat-tempat terpencil dan meminimalkan aktivitas berburu selama berminggu-minggu. Keseimbangan yang rumit antara bertahan hidup dan melindungi generasi berikutnya. Namun, citah masih ada di sini. Karena di lingkungan yang didominasi oleh kekuatan kasar, ia berhasil menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Kecepatan, perhitungan, dan risiko absolut yang diambil setiap hari. Saat matahari mulai terbenam dan bayangan memanjang di seluruh dataran, aktivitas citah melambat. Panas yang menghantam daratan sepanjang hari berganti menjadi angin yang lebih dingin yang menandai datangnya malam. Kucing pindah ke area yang lebih terbuka, berbaring di rumput dan mengurangi pergerakannya, sehingga tidak berburu dalam kegelapan. Penglihatannya
Yang telah beradaptasi dengan cahaya pertama dan terakhir di siang hari, kehilangan efektivitasnya dalam kegelapan. Singa kemudian menguasai sabana. Di medan ini, ketika singa memulai perjalanan malamnya, Cheetah bersembunyi di semak-semak atau di suatu tempat yang cekung, berjongkok dan diam tanpa suara, menghindari perhatian. Ia tetap waspada dengan hati-hati mengelola energinya. Saat fajar meningsing, saat cahaya hampir menyentuh cakrawala, ia akan melanjutkan kewaspadaannya yang konstan. Setiap hari di lanskap ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup dan tidak ada yang menjamin fajar baru. Panas pagi perlahan mulai menghilang dan sabana terbangun dengan suara-suara yang semakin jelas. Angin menggoyangkan rumput tinggi sementara suara gemuruh bergema di dataran. Lambat laun, dominasi berpindah tangan dan para pemburu siang hari kembali hadir di lanskap. Saat cahaya menguat, siluet ramping seekor cheetah betina melungkur hati-hati melalui rerumputan tinggi. Dua anak muda yang baru berusia beberapa bulan mengikutinya dari dekat, nyaris tak terlihat di antara batang-batang kering. Mereka kecil, rentan, dan masih belajar membaca tanda-tanda dunia luas di sekitar mereka. Tanpa tempat berlindung untuk melindungi mereka, setiap langkah membuat mereka terpapar pada ingkaran predator yang tak terlihat. Rumput yang menyembunyikan mereka juga bisa menjadi perangkap dan keheningan yang mengelilingi mereka. Peringatan terus-menerus yang memaksa mereka untuk tetap waspada. Di padang terbuka ini, tempat hidup dan mati diputuskan dalam sepersekian detik. Sang betina berhenti di samping semak-semak rendah. Ia menggendus udara mengamati medan dan bergerak menuju area yang bersih. Anak-anaknya menirunya mengingat jalur-jalur tempat rusa merumput tanpa penjagaan dan tempat terbuka tempat para predator mengintai. Setiap gerakan mencakup tempat-tempat di mana beberapa jam sebelumnya jejak kaki singa meninggalkan jejak kaki baru atau tempat angin membawa aroma mangsa empuk. Tiba-tiba, singa betina itu berhenti. Pendengarannya menangkap sesuatu. Di kejauhan, sesosok mengkul di cakrawala, seekor singa jantan dewasa yang menyendiri. Ia bukan berburu. Ia hanya berkeliaran, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk mengganggu setiap gerakan di sabana. Cheetah betina berjongkok. Anak-anaknya tetap tidak bergerak. Singa itu terus menggendus udara, mengambil jejak yang hanya bisa ditafsirkan olehnya. Ancaman itu tetap ada, diam, tegang, bergeser seperti kepastian kuno melalui rerumputan. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Tidak ada tempat berlindung di dekat sini. Mengirim anak-anaknya pergi bukanlah pilihan. Jika dia bertahan, dadu akan dilempar. Namun naluri leluhur betina ini tidak memilih untuk tunduk. Tanpa ragu, ia melangkah ke arah singa itu. Jaraknya berbahaya, tetapi belum mematikan. Itu menantangnya. Si betina kemudian mulai berlari terukur, tidak dengan kecepatan penuh belum. Cukup untuk tetap berada dalam pandangannya, untuk menggodanya agar mengikutinya. Dia membawanya jauh, berputar-putar, dan bergerak zigzag melewati semak-semak yang tersebar. Setiap langkah penting, dia tidak kehabisan rasa takut, dia kehabisan strategi. Singa mencoba menutup jarak, tetapi tubuhnya yang berat, yang dirancang untuk kekuatan dan serangan pendek, tidak dapat mengimbangi. Cheetah mempercepat lajunya, menjauh, berhenti di depan, lalu bergerak lagi. Demikian pula untuk menit-menit yang terasa abadi. Ketika singa yang sudah kelelahan dan frustrasi, akhirnya menghentikan langkahnya dan memutuskan untuk menyerah pada logika sabana, di mana mengeluarkan energi tanpa memperoleh mangsa merupakan tanda kekalahan. Si singa betina telah menghafal setiap meter yang ditempuh dan tahu persis di mana ia meninggalkan anak-anaknya. Tanpa menunggu, dia berbalik dan dalam barisan yang sempurna, dia kembali. Anak-anaknya yang tersembunyi tetap tidak bergerak. Ia meraih mereka, memeriksa mereka dengan cepat dan melanjutkan perjalanan sekarang menuju daerah yang lebih aman. Tidak ada kemenangan dalam gerakannya, tidak pula perayaan. Kemenangan tidak dirayakan. Kemenangan hanya dihirup, disyukuri dalam hati, dan disimpan dalam ingatan. Sebab di lanskap itu, kekuatan memutuskan banyak hal, tetapi tidak semuanya. Dia yang bertahan hidup adalah dia yang mengerti kapan harus berjuang dan kapan harus mengambil risiko. Dan dalam momen singkat itu, Cheetah tahu cara mengubah kerentanan terbesarnya menjadi satu-satunya kesempatan. Matahari terbenam perlahan dan bayangan memanjang di seluruh sabana.
Mereka telah mengatasi bahaya yang ada, tetapi hanya bahaya hari ini. Hari-hari ke depan tetap menjadi pertempuran yang tak henti-hentinya, terutama bagi anak-anaknya yang masih kecil dan rapuh, yang bergantung pada setiap keputusan induknya untuk bertahan hidup di dunia yang tak kenal ampun ini. Di hamparan sabana yang luas, kehidupan terus melanjutkan perjalanannya dengan keras dan presisi yang sama. Di antara para penghuninya, seekor singa yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah perlindungan kawanannya bergerak di wilayah itu dengan langkah terukur. Ia bukanlah yang terbesar atau paling terampil. Ia juga tidak pernah memimpin perburuan atau mempertahankan wilayah dengan ganas. Sebagaimana yang sering terjadi dalam kelompok-kelompok ini, keseimbangan kekuasaan dijaga dalam urutan yang ketat. Dan dalam urutan itu, ia selalu menduduki anak tangga terbawah. Aturannya sederhana dan kejam. Makanan tidak dibagikan secara adil melainkan diambil. Hak untuk kawin tidak diberikan melainkan diperebutkan. Dan siapapun yang tidak memiliki surai, kekuatan yang memadai, atau dukungan dari saudara-saudaranya akan terpinggirkan. Begitulah keberadaannya. Makan sendirian saat masih ada sisa, menerima pukulan yang sebenarnya bisa dihindari. Dan belajar bergerak tanpa disadari agar tidak memprovokasi mereka yang jumlahnya lebih banyak dalam hal kekuatan dan kelicikan. Laki-laki alfa dengan surainya yang tebal dan gelap adalah gambaran hidup dari otoritas di negeri ini. Kehadirannya saja sudah membuat para lelaki lain menundukkan kepala dan menjaga jarak. Tak seorang pun berani menantangnya karena kalah berarti dia singkan atau mati. Sehingga muda ini tahu hierarki itu sejak lahir. Namun, tibalah saatnya ia harus memilih, membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Padang rumput tak kenal ampun bagi mereka yang ragu. Tetap menjadi bawahan, hidup dari sisa-sisa, dikutuk dalam anonimitas tanpa keturunan atau pergi. Penggasingan tanpa jaminan di mana kesepian, kelaparan, dan predator lain mengintai di setiap sudut. Di mana tak ada jawaban dari raungan Ramadan, setiap suara merupakan ancaman. Namun ia tetap memilih penggasingan. Tidak banyak yang terjadi pada hari pertama. Yang kedua membawa panas yang menyesakan dan badai singkat yang membuat tanah lengket dan udara kental. Sering berlalunya waktu, sinyal lapar pun mulai mengkul. Otot-otot mulai kehilangan kekencangan dan pikiran menjadi lamban dan malas. Sehingga dewasa membutuhkan banyak daging untuk menjaga tubuh mereka tetap dalam kondisi prima saat berburu. Tanpa daging, kekuatan mereka akan berkurang dan naluri mereka pun menjadi tumpul. Jika Anda tidak makan lebih awal, tubuh Anda tidak akan merespons saat Anda sangat membutuhkannya. Di dataran ini, tak ada mangsa yang mudah. Tak ada hewan kecil atau lemah yang berkeliaran tanpa persiapan. Herbivora Afrika yang besar hidup di sini. Antelope berotot, zebra yang gesit, dan oryx bertubuh kekar dengan tanduk seperti tombak. Makhluk-makhluk ini bertahan hidup karena mereka tahu aturan di alam. Itulah sebabnya sehingga berburu secara berkelompok. Jika sendirian, peluang mereka untuk berhasil sangat tipis. Namun bagi singa ini, tidak ada pilihan sekarang. Suatu sore, di tengah-tengah tanah yang semuanya tampak jauh dan bermusuhan, ia melihatnya. Seekor oryx muda terpisah dari kelompoknya, menggigit rumput, tidak menyadari kehadiran seorang pemburu. Peluangnya tipis, tetapi unik. Selama beberapa menit, singa itu tetap bersembunyi, menganalisis jarak, arah angin, dan kemungkinan jalan keluar mangsanya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika Anda gagal, kelelahan dan cedera akan menghantui Anda. Dan kemudian dia melungkurkannya. Perlombaan itu singkat, menegangkan, dan tanpa ruang untuk gangguan. Dalam hitungan detik, kekar singa menutup celah, dan dengan lompatan yang penuh perhitungan, kekarnya menangkap di punggung oryx. Hewan itu segera menggelengkan kepalanya dengan gerakan yang keras, mencoba menkabik-kabik penyerangnya dengan tanduknya yang panjang. Dampaknya mengenai sisi tubuh singa, tetapi gagal menggerakkannya. Karena bagi pemburu tunggal ini, tak ada yang namanya kesempatan kedua. Ia tak sabar menunggu hari berikutnya atau berburu lagi bersama teman-temannya. Momen ini menentukan nasibnya. Ia bertahan, menahan pukulan, dan dengan rahangnya menggatup di leher oryx, ia mulai menkabik-kabik. Darah segera mengkul, menggelapkan tanah di bawah mereka. Kulit mereka terkelupas dan daging mentah pun terekspos. Si oryx menendang, awalnya karena putus asa, lalu sebagai refleks otomatis. Kematian di tempat ini tidak datang dengan kehormatan atau keadilan.
Kematian adalah hasil yang tak terelakkan bagi mereka yang tidak dapat melarikan diri dan mereka yang tidak mampu untuk gagal. Maka apa yang awalnya merupakan kemalangan si Korsingga yang terusir, berubah menjadi kemenangan pertama dalam kehidupan barunya. Tanpa kawanan, tanpa dukungan, dan tanpa aturan eksternal. Kehidupan di mana setiap makanan diperoleh sendiri dan di mana setiap luka menceritakan kisahnya sendiri. Sehingga ini yang hingga kini tak bernama telah mengambil langkah pertama untuk menulis sebuah legenda yang tak terduga. Salah satu kehidupan langka di mana si Korjantan yang lelah dengan belenggu kelompoknya melemparkan dirinya ke jurang sabana dan alih-alih menyerah, ia malah bertahan hidup. Dan jika ia berhasil hidup cukup lama, ia bahkan mungkin menjadi apa yang pernah menindasnya. Seorang pria penyendiri, penguasa wilayahnya sendiri, makanannya dan takdirnya sendiri. Tapi itu masih harus dilihat. Untuk saat ini, malam tiba dan dengan tubuh Oryx yang setengah dimakan, sehingga ini merenungkan Cakrawala yang, untuk pertama kalinya, sepenuhnya miliknya. Di sabana Afrika, hukum tertua tidak tertulis di batu, melainkan di daging. Siapa yang tidak berjuang, mati. Siapa yang tidak mengambil risiko, lenyap. Dan sehingga tidak seperti mangsa di sekitarnya, memahami ribuan generasi yang lalu bahwa bertahan hidup bukanlah soal keberuntungan, melainkan soal tekad. Kebanggaan Singga adalah masyarakat yang terorganisasi dengan ketat. Setiap anggota memiliki tempat dan tugasnya masing-masing. Sehingga betina berburu, merawat anak-anaknya, dan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Sementara itu, Singga jantan, ketika sudah cukup besar dan kuat, akan bertarung untuk mengonsolidasikan dominasi sosial dan teritorial mereka. Namun tidak semua orang mencapai tempat itu. Banyak yang lahir, tumbuh, dan mati tanpa meninggalkan jejak di dunia ini. Dan mereka disingkirkan oleh kawanan. Jika si Korsingga menjadi lambat, penggekut, atau terbiasa mengambil apa yang belum diburunya, maka ia menjadi suatu halangan. Tidak ada yang melindungi atau membelanya. Keluarga yang dulu melindunginya kini menggusirnya. Hal itu membuatnya harus berjalan sendirian hingga kelaparan atau predator mengakhiri hidupnya. Dan kebrutalan dan intoleransi terhadap kelemahan inilah yang menjadikan Singga sebagai penguasa tanah ini. Mereka tidak pernah membiarkan diri mereka berpuas diri. Tidak ada ruang untuk bermalas-malasan. Tidak ada ruang untuk rasa takut. Bila si Korsingga tidak rela mati dalam pertarungan, bila ia tidak menghadapi lawan yang lebih kuat, atau bila ia tidak ikut berburu sampai nafas terakhirnya, maka ia tidak layak menjadi bagian dari kelompoknya. Selalu seperti itu. Dan karena alasan itulah, hanya mereka yang menguasai sabana. Di sekitar Anda, sebagian besar herbivora menghuni dataran ini. Zebra, rusa liar, rusa, antelop. Hewan yang lahir dengan kutukan kepenggekutan yang tertulis di tubuh mereka. Mata mereka tidak melihat lurus ke depan, tetapi ke samping. Kaki mereka tidak diciptakan untuk menyerang, tetapi untuk melarikan diri. Dan mulut mereka yang tidak mampu merobek pasrah untuk merumput. Evolusi tidak menghargai keselarasan. Evolusi memberi hewan-hewan ini kaki yang panjang untuk berlari dan telinga yang peka untuk mendengarkan. Tetapi evolusi tidak pernah memungkinkan mereka untuk menentang. Mereka hidup berkelompok, mereka tersesat di tengah keramaian dan menunggu orang lain jatuh terlebih dahulu. Hanya sesekali salah satu dari mereka berhenti menerima nasib dan menghadapi keterbatasan mereka. Namun ini adalah kasus yang luar biasa dan hampir selalu tidak berhasil. Sehingga di sisi lain adalah bagian dari kelompok elit alami yang telah memilih sejak asal-usulnya untuk hidup di pinggiran bahaya. Dan ia telah membayar harganya. Untuk setiap singa dewasa yang berdiri di bawah sinar matahari, banyak yang mati sebelum mencapainya. Hanya mereka yang menghilangkan rasa takut, keselarasan, dan kelemahan mereka yang mewarisi tanah ini. Di sini tidak ada warisan atau gelar yang diberikan. Jabatan diperoleh dengan usaha. Dan mereka yang tidak menunjukkan keberanian yang konsisten akan tenggelam. Dunia di mana kebaikan tak menjamin apapun dan belas kasih adalah kemewahan yang tak ada. Aturan tak kasat mata namun ada di mana-mana itu memisahkan mereka yang memandang Cakrawala sebagai penguasa dari mereka yang sekadar merumput dan melarikan diri. Setiap generasi, mereka yang tidak beradaptasi menghilang.
dan mereka yang bertahan mewariskan kebrutalan, keganasan, dan ketangguhan mereka. Akibatnya sehingga menikmati keistimewaan yang tak dimiliki hewan lain di lingkungan ini. Di sabana, tempat setiap makhluk hidup mengamati bayangan, mengukur jarak, dan takut akan serangan berikutnya sehingga berjalan tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak memiliki predator alami, tak seorang pun berani menentang mereka. Hal ini memungkinkan mereka mendominasi sumber air yang paling aman, yang tetap segar bahkan di musim kemarau. Mereka dapat beristirahat di bawah pohon yang paling rindang di mana dedaunannya melindungi mereka dari cahaya yang terik dan kelembapan terjaga lebih lama. Bayangkan pohon-pohon itu adalah wilayah yang disediakan untuk raja-raja di negeri ini. Tidak ada herbivora, tidak peduli seberapa besar, yang berhenti di sana jika ada singa. Setelah perburuan yang sukses, singa akan makan sampai perutnya tak mampu lagi menampung satu gigitan pun. Lalu mereka akan tidur. Mereka mampu beristirahat selama lebih dari 20 jam sehari tanpa gangguan. Selama waktu ini, herbivora merumput dari kejauhan. Pemakan bangkai menunggu di tempat yang aman. Dan serigala berkeliaran tanpa suara. Hak istimewa untuk tidur tanpa rasa takut, mengistirahatkan tubuh tanpa harus selalu membuka satu mata, merupakan hadiah yang hanya diperuntukkan bagi mereka. Karena tempat ini tidak menghargai orang baik, tetapi mereka yang menanggung harga untuk mencapai puncak. Selain kekuatan fisiknya, singa telah mengembangkan adaptasi yang unik. Mereka terlahir siap untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Mata mereka menangkap detail dalam kegelapan yang tidak bisa dilihat orang lain. Pendengaran mereka menangkap frekuensi yang jauh dan indera penciuman mereka menafsirkan pesan tak kasat mata yang terbawa angin dari jarak bermil-mil jauhnya. Naluri singa adalah alat yang diasah oleh kekerasan selama bergenerasi. Ia dapat melihat arah sekelompok mangsa sebelum penglihatannya memastikannya. Pergerakan yang tidak teratur di rerumputan, perubahan arah angin, atau keheningan tiba-tiba di suatu area merupakan sinyal proses bawah sadarnya sebelum akal sehatnya bertindak. Dan ketika segalanya tampak tenang, ketika sore hari menjadi pekat dan panas menyengat dataran, alam bawah sadar yang sama memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan yang hampir nyata, sedikit ketegangan pada otot, seolah-olah tubuh Anda memberi tahu bahwa kematian lebih dekat dari biasanya. Kode tak kasat mata itu telah menyelamatkan ribuan singa sebelum dia. Dan sekarang, hal itu hidup dalam darahnya, itulah sebabnya singa tidak lari. Itulah sebabnya mereka tidak menyerahkan wilayah kekuasaannya. Itulah sebabnya mereka beristirahat di tempat yang tidak berani didatangi singa lain. Mereka adalah predator dominan bukan hanya karena mereka bisa berburu, tetapi karena sejak mereka lahir, segala sesuatu tentang mereka, tubuh mereka, pikiran mereka, dan naluri mereka dirancang untuk bertahan hidup di mana yang lain gagal. Mereka telah membayar harga yang mahal untuk itu. Setiap generasi telah membayarnya. Namun hasilnya adalah ini, seekor hewan yang dapat tidur dengan tenang sementara semua yang ada di sekitarnya tetap waspada. Namun, di balik semua kekerasan, pertempuran teritorial, perburuan berdarah, dan penggasingan kaum lemah, ada sesuatu tentang singa yang membuat siapapun yang mengamatinya dari dekat merasa gelisah. Meskipun merupakan predator yang kejam, singa juga merupakan salah satu hewan sosial yang paling penyayang di seluruh Afrika. Tidak seperti harimau yang menjelajahi wilayahnya sendirian dan menghindari kontak dengan hewan dewasa lainnya. Singa tidak dapat bertahan hidup tanpa harga dirinya. Mereka membutuhkan persahabatan, kedekatan fisik, dan suatu struktur yang menjaga kelompok tetap bersama. Setiap hari, di sela-sela waktu tidur yang panjang dan berburu, singa-singa saling membersihkan bulu. Mereka menghabiskan waktu bermenit-menit menggunakan lidah mereka untuk membersihkan luka dan debu dari bulu saudara, saudari, dan anak singa mereka. Mereka menggosok wajah, membelai satu sama lain, dan berbaring di atas satu sama lain untuk mendapatkan kontak langsung. Itu bukan gerakan yang dangkal, tetapi kode yang vital. Perilaku ini memperkuat ikatan kelompok. Itulah satu-satunya cara mereka dapat mempertahankan kerjasama dalam lingkungan yang sumber dayanya terbatas dan persaingannya ketat, di mana kata-kata tidak ada, dan bahasa dibangun dari kontak, dari kedekatan, dari berbagi tempat berteduh di tempat teduh atau bangkai binatang buruan yang baru saja diburu.
Ini juga masalah strategi. Konsorsium fisik menjaga keseragaman aroma kawanan, membingungkan predator yang lebih kecil dan memperkuat posisi kelompok di wilayahnya. Ini adalah kebiasaan yang diwarisi dari para leluhur yang belajar bahwa tanpa kerjasama, tidak ada jantan, tidak peduli seberapa kuatnya, yang dapat menghidupi kawanannya sendiri. Oleh karena itu, sementara kucing besar lainnya lebih menyukai kesendirian, sehingga dilahirkan untuk hidup bersama. Sebab di negeri ini, di mana kematian mengintai di setiap sudut, kekerasan meletus dalam hitungan detik dan hierarki memutuskan hidup atau penggasingan. Hanya mereka yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus berbagi yang bisa bertahan hidup. Singkatnya, singa adalah hewan yang ekstrem. Mampu menkabik mangsa tanpa ampun atau mengusir saudaranya yang lemah tanpa belas kasihan, tetapi juga tidur beberapa inci dari saingannya. Berbagi makanan dengan anak-anaknya dan dengan lembut merawat saudara perempuannya yang terluka. Dan mungkin itulah yang membuatnya menjadi makhluk yang sangat menarik baik bagi alam maupun bagi manusia. Bukan kekuatan, kecepatan dan aumannya, melainkan kemampuannya untuk bergerak di antara kebiadaban yang mutlak dan kasih sayang yang paling jujur. Antara kematian dan istirahat, antara kesendirian dan persaudaraan. Hewan dengan begitu banyak sisi sehingga bahkan setelah jutaan tahun, ia tetap menjadi paradigma bagi spesiesnya. Padang rumput itu tetap tak bergerak dalam cahaya senja yang redup. Seekor singa menguap, dan singa lain berbaring di sampingnya. Di suatu tempat, hiena berkeliaran dan rusa mengawasi cakrawala. Namun untuk saat ini, hanya untuk saat ini, semuanya tetap seimbang. Dan di sini, di sudut Afrika ini, hal itu akan tetap seperti itu. Di hutan belantara Afrika, tempat kabut menyentuh pukuk-pukuk pepohonan dan bayangan mengintai di setiap sudut, pertarungan untuk bertahan hidup tiada henti, abadi dan tak terelakkan. Tetapi tidak semua penghuni lingkungan ini mengandalkan kecepatan atau kekuatan untuk bertahan hidup. Beberapa memilih sembunyi-sembunyi sebagai strategi terbaik mereka. Lebih jauh ke bawah, di mana sinar matahari nyaris tak mampu menembus pukuk-pukuk pepohonan yang lebat dan kelembapan terkumpul dalam lapisan tebal di atas tanah yang subur. Hiduplah salah satu makhluk paling misterius dan tersembunyi di ekosistem tropis Afrika, Bonglon Jackson. Reptil ini telah beradaptasi dengan kehidupan menyendiri, di mana kecepatan dan agresi bukanlah alat untuk bertahan hidup, tetapi justru sebaliknya. Di dunia yang sikan berputar dengan kecepatan tinggi, ia telah menyempurnakan seni kelambatan dan ketidaktampakan. Hidupnya tidak diukur dalam balapan atau kejar-kejaran, melainkan dalam jeda yang penuh perhitungan. Dalam keheningan strategis yang memungkinkannya menyatu dengan lingkungan hingga ia menjadi bagian darinya. Di dunia yang penuh bayangan dan hijaunya pepohonan ini, gaya hidup mereka ternyata merupakan mahakarya evolusi. Yang jantan dibedakan berdasarkan 3 tanduk menonjol yang menonjol dari kepalanya, mengingatkan pada Triceratops mini. Akan tetapi, jauh dari sekadar senjata untuk pertarungan yang keras. Pelengkap tulang ini merupakan simbol kekuasaan dan alat komunikasi yang menandai hierarki tanpa perlu adanya cedera. Mereka adalah hasil dari proses seleksi alam yang panjang, di mana individu yang paling baik menunjukkan atribut ini mampu menghindari perkelahian yang tidak perlu, menghemat energi, dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Ritual ancaman ini yang meliputi gerakan lambat namun menggesankan, postur pertunjukan, dan warna yang diintensifkan merupakan bagian dari tarian evolusi yang halus. Konfrontasi fisik sesungguhnya jarang terjadi dan hanya terjadi jika konfrontasi tidak dapat dihindari. Berkat strategi ini, Bonglon Jackson telah mencapai koeksistensi yang lebih aman, di mana integritas fisik tidak terganggu dan energi dihemat untuk tugas-tugas penting seperti berburu atau reproduksi. Setiap momen ditandai dengan keheningan dan perhatian, suatu keadaan di mana mereka menyatu dengan lingkungan tanpa terdeteksi. Demikianlah jam-jam berlalu, tak bergerak dan waspada menanti saat yang tepat untuk bertindak. Ia memiliki penglihatan stereoskopis yang luar biasa dengan mata yang bergerak secara independen, yang memungkinkannya mengamati 2 arah berbeda pada saat yang sama tanpa menggerakkan kepala atau tubuhnya. Kemampuan ini memberinya keuntungan taktis yang tak tertandingi. Ia dapat mendeteksi keberadaan mangsa atau predator tanpa mengungkapkan posisinya.
Bila mendeteksi mangsa, biasanya jangkrik, belalang larva, dan serangga kecil lainnya seranggannya cepat. Lidahnya yang lentur berotot dan lengket dilungkurkan seperti proyektil dengan kecepatan yang menggesankan menangkap serangga sebelum ia sempat bereaksi. Lidah ini dapat memanjang hingga 2 kali panjang tubuhnya yang memungkinkannya menangkap mangsa pada jarak yang mengejutkan tanpa bergerak dari tempatnya. Namun bukan hanya lidah mereka saja yang menjadi alat berburu mereka, kulit mereka juga. Reptil berkulit 3 ini memiliki kemampuan untuk mengubah warna, mekanisme kanggih yang merespons cahaya, suhu, keadaan emosi, dan kebutuhan komunikasi. Kemampuan ini memungkinkannya untuk tetap tidak diperhatikan oleh predator dan mengirimkan sinyal visual ke bunglon lain tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Kehidupan di bawah semak belukar, meski tampak lebih tenang daripada gejolak di tajuk pohon, penuh dengan ancaman. Burung pemangsa ular pohon dan mamalia karnivora kecil bersembunyi dalam bayangan. Di sini, setiap langkah harus tepat, setiap jeda harus disengaja. Kelangsungan hidup tidak bergantung pada kecepatan, tetapi pada strategi. Reptil ini tidak mengejar mangsanya, melainkan menunggunya. Tetap diam adalah taktik favoritnya, mengamati dengan mata berputar hingga kesempatan datang. Lalu, tanpa peringatan, ia menjulurkan lidahnya dengan presisi seperti dokter bedah. Dan ia menangkap mangsanya. Makhluk kecil ini menonjol karena ukurannya yang besar. Panjangnya bisa mencapai 35 cm. Sifat ini bukan suatu kebetulan. Mereka hidup di hutan pegunungan dataran menengah di mana suhu dapat turun drastis. Masa tubuh yang lebih besar memungkinkan mereka menyimpan panas dengan lebih baik dan menahan puasa dalam waktu lama selama masa kekurangan. Dalam lingkungan yang penuh tuntutan ini, strategi masing-masing jenis kelamin mengikuti jalur yang berbeda. Betina yang lebih kecil dan kurang agresif memfokuskan energi mereka pada reproduksi. Setelah kawin, mereka menggali lubang dangkal di tanah lembab tempat mereka menyimpan telur. Tugas ini tidak kekal. Mereka dengan hati-hati memilih tempat dengan suhu stabil dan tingkat kelembapan tertentu yang konstan. Kondisi mendasar untuk perkembangan. Satu kawanan dapat berisi hingga 30 telur yang tersembunyi selama 9 bulan sebelum menetas. Tetapi bahkan para pemburu yang berpengalaman ini harus tetap waspada. Karena hutan selalu dan di mana-mana merupakan lanskap yang tidak dapat diprediksi. Burung pemangsa menukik di atas kepala mencari mangsa yang lengah dan ular pohon yang mahir bersembunyi mengintai dari atas. Di dahan yang terbuka, sikor bunglon tetap tak bergerak, perkaya diri dalam perlindungan di sekelilingnya. Namun sebuah bayangan menyelinap di antara dedaunan. Sikor ular hijau, lambat dan sabar, merayap mendekat. Setiap helai daun yang disikatnya meninggalkan jejak gerakan yang terlambat dideteksi oleh bunglon. Jaraknya diperpendek menjadi sentimeter. Hanya sedikit getaran pada jambulnya yang menunjukkannya. Ular itu berhenti dan mengamati. Sebagai upaya terakhir, bunglon menggelapkan kulitnya membaur dengan dahan pohon di dekatnya. Ular itu ragu-ragu. Hanya sesaat, sang predator memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, menghilang di balik dedaunan. Setelah bahaya langsung menghilang, bunglon itu kembali diam. Namun tak lama, cahaya mulai meredup dan hawa dingin perlahan menyelimuti dahan-dahan. Ketika malam tiba dan suhu turun, perilaku mereka berubah total. Ia mundur ke daerah hutan yang lebih terlindungi, di mana vegetasi yang lebat membantu menjaga panas. Dia mengurangi pergerakannya seminimal mungkin, hampir seperti membeku, mengandalkan kamuflase dan imobilitasnya untuk menghindari deteksi. Ia tidak memiliki mekanisme internal untuk menghasilkan panas, jadi kuaka dingin di malam hari merupakan bahaya nyata. Saat fajar, hutan kembali beraktivitas. Dengan meningkatnya suhu, burung-burung pemakan serangga mulai terbang di antara semak-semak, dan bunglon yang masih mati rasa bergerak dengan sangat hati-hati. Setiap gerakannya lambat dan setiap langkahnya dia berhenti untuk mengamati sekelilingnya dengan matanya yang berputar. Semuanya menunjukkan hari baru saja dimulai, tetapi risikonya sudah dekat. Di dekat batang pohon yang ditumbuhi lumut, sikor jantan tetap tak bergerak. Kulitnya menyatu dengan warna lumut hijau yang lembab.
Matanya mengikuti dengan presisi milimeter sikor kumbang yang naik, sama sekali tidak menyadari bahayanya. Setelah menilai jarak dan kelembapan dengan cepat, Bonglon menjulurkan lidahnya dan diam-diam menangkap serangga tersebut. Namun, tindakan ini tidak luput dari perhatian. Sikor ular pohon merasakan getaran halus dari gerakan lembut di antara dahan-dahan. Ia melata perlahan tanpa mematahkan sehelai daun pun, lidahnya yang berkabang menggekap udara yang pekat. Bonglon munggil itu merasakan ancaman. Dalam sepersekian detik, kulitnya menggelap, tubuhnya menempel di kulit kayu, menyatu dengan lumut dan bayangan. Untuk sesaat, semuanya hening. Keheningan terasa begitu berat. Ular itu mendekat, kepalanya melayang beberapa sentimeter di atas. Ia menjelajah dengan presisi mengikuti jejak-jejak yang tak terlihat. Bonglon itu tetap kaku, tetapi getaran kecil menunjukkan posisinya. Getaran minimal yang hampir tak terasa oleh orang lain sudah cukup bagi predator ini. Ular itu menyerang tanpa peringatan. Taringnya menangkap, melumpuhkan sosok kecil itu. Tak ada perlawanan, tak ada suara. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersangkut di antara dahan-dahan dan reptil itu melanjutkan pendakiannya membawa serta mangsanya. Di lingkungan ini, bahkan kesempurnaan adaptif pun memiliki batas, dan terkadang batas itu gagal. Di lereng pegunungan Afrika Timur, tempat bunglon gunung ini hidup, kuaka dapat berubah drastis dari satu saat ke saat berikutnya. Suhu pada siang hari dapat mendekati 30 derajat, tetapi pada malam hari dapat turun di bawah 10 derajat. Lingkungan yang keras ini telah membentuk bonglon menjadi makhluk yang tangguh dan mudah beradaptasi. Selama musim hujan, hutan hujan berubah. Kelembapan mencapai puncaknya, vegetasi berubah menjadi hijau cerah, dan serangga berkembang biak dengan subur. Bagi bonglon, ini adalah waktu terbaik dalam setahun. Mereka makan lebih sering, berat badan bertambah, dan bersiap untuk musim reproduksi. Telur-telur yang disembunyikan beberapa bulan lalu mulai menetas, melepaskan anak-anaknya yang siap menghadapi dunia penuh bahaya sendirian. Akan tetapi, kelimpahan juga menarik lebih banyak predator. Burung meningkatkan aktivitas siang hari mereka, sementara ular menggandakan aktivitas berburu mereka di malam hari. Bahkan mamalia oportunistik pun menjelajah sepanjang jalur bawah semak untuk mencari mangsa kecil yang bergerak lambat. Kehidupan berkembang pesat di semua tingkat ekosistem. Di antara penghuni malam ini, salah satu yang paling tidak biasa memulai harinya dengan datangnya kegelapan. Saat malam tiba dan udara mendingin, sesosok tubuh menyelinap ke dalam bayangan. Lambat, mantap, dan senyap, siluet yang padat dan berbulu melungkur melalui semak-semak. Dalam cahaya redap, duri-durinya melengkung ke atas seperti tombak primitif. Ini adalah landak jambul, hewan penggerak terbesar di benua Afrika. Dengan berat lebih dari 15 kg dan memiliki kangkang yang menakutkan. Hewan ini telah belajar untuk bertahan hidup di tanah ini tanpa harus menggunakan kecepatan atau kekar. Duri-durinya yang panjangnya dapat mencapai 35 cm merupakan rambut modifikasi yang sangat keras dan tajam. Beberapa di antaranya dirancang untuk hancur saat bersentuhan dan menusukkan dirinya ke daging musuh. Yang lain, terutama yang ada di bagian ekor, berongga dan mengeluarkan suara kering, hampir seperti logam ketika digetarkan. Pesan peringatan kuno bahwa tidak seorang pun boleh mendekatinya. Ia bukan predator. Ia hidup dari apa yang ditemukannya di bawah tanah, akar, kulit kayu, umbi, dan sesekali serangga liar. Tetapi makanan mereka memiliki komponen unik, tulang. Ia mematahkannya secara terus-menerus, mengambil kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk menjaga rangka duri-duri tersebut dalam kondisi optimal. Selain itu, gigi mereka tumbuh sangat cepat dan mereka perlu menggasahnya secara berkala. Di dalam liang mereka sering ditemukan kumpulan tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belakang yang mengerikan. Itu bukan piala, tetapi sumber daya. Di sana, dalam keamanan rumah bawah tanah mereka, anak-anak mereka dilahirkan. Mereka datang ke dunia dalam keadaan buta, tak berdaya dan dengan duri yang lunak agar tidak melukai ibu mereka saat dilahirkan. Namun, dalam waktu kurang dari seminggu, pertahanan tersebut menggeras, mempersiapkan mereka untuk lingkungan yang tidak menoleransi kesalahan. Dunia luar tidak kenal ampun. Meskipun landak merupakan hewan yang dilindungi, sabana penuh dengan ancaman. Selalu ada seseorang yang mengintai. Kadang-kadang mereka menggumumkan diri dengan gerutuan, di waktu lain dengan bisikan angin yang membelai tubuh mereka yang tersembunyi.
Di antara semak-semak kering, dua mata bersinar dengan kecemasan yang menyeramkan. Hiena tutul bergerak sendirian malam ini. Ia merupakan hewan yang mengeluarkan tawa mengerikan, pemakan bangkai yang tak kenal lelah dan, jika perlu, pemburu yang licik. Rahang mereka yang merupakan karnivora Afrika yang paling kuat dapat menghancurkan tulang yang tidak berani disentuh oleh hewan lain. Tetapi pikirannya juga tahu cara menghitung risiko. Hiena telah mengetahui bahwa menyerang landak dapat mengakibatkan duri tersangkut di mongkong atau tenggorokannya. Namun terlepas dari semua ini, rasa lapar merupakan kekuatan pendorong yang menggalakkan kehati-hatian. Hiena ini menggendus, menunggu, dan mengamati. Ia mencari peluang. Mungkin sikor anakan ikan yang telah melangkah terlalu jauh. Mungkin mangsa yang ceroboh. Namun dia tidak sendirian dalam perburuan itu. Lebih tinggi lagi di atas formasi batu yang menghadap ke medan perang, sesosok tubuh yang menggesangkan tengah mengamati dalam diam. Surai hitam singa jantan berkibar lembut tertiup angin malam. Ia adalah penguasa yang menyendiri, yang belajar berburu karena kebutuhan bukan kebiasaan. Tidak seperti hiena, ia tidak bergantung pada kawanannya. Kekuatannya yang mencapai lebih dari 150 kg memungkinkannya untuk mengintai tanpa rasa takut. Namun malam ini, sabana kosong dari hewan buruan besar. Kawanan rusa kutub dan zebra telah berpindah menkarier. Dan meskipun landak bukanlah santapan bagi singa, keputusan dapat menggaburkan penilaian terkuat sekalipun. Kucing itu turun dari ketinggiannya dengan gerakan terkendali. Napasnya tertahan, kakarnya tertanam dengan presisi seperti layaknya seorang galibeda. Landak di sisi lain berhenti. Ia merasakan sesuatu. Bulu-bulunya berdiri tegak, duri-durinya terangkat seperti barikade hidup. Ekornya mulai bergetar. Suara yang dihasilkannya tidak keras, tetapi jelas, sehingga mendekat. 1 meter, setengah meter, landak berbalik, memperlihatkan punggungnya seperti perisai. Ia memutar-mutar ekornya, ia mendesis lebih keras, lalu dia melepaskan rentetan bulu. Salah satunya menggenai pipi kucing itu, meninggalkan bekas samar tapi kukup. Singa itu berhenti. Ingat, dalam pertemuan lainnya, singa lainnya berakhir terluka, dengan kaki mereka tertusuk atau mongkong mereka berdarah. Kesalahan-kesalahan ini harus dibayar mahal di negeri-negeri di mana setiap luka yang tak tersembuhkan dapat berarti kematian. Predator besar itu mundur. Ia tidak lari. Ia menjauh dengan harga diri yang terluka. Tetapi tahu bahwa ia telah dikalahkan oleh hewan yang jauh lebih kecil. Dia kembali berjaga-jaga, menunggu mangsa yang lebih mudah. Sementara itu, landak melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam belum berakhir. Di tengah luasnya sabana, di mana setiap suara seakan diserap ke dalam udara padat. Ketenangan yang menipu mendominasi pemandangan. Di antara bebatuan panas dan rumput kering, sebuah kehadiran melungkur dengan keheningan yang menembus denyut nadi di sekitarnya. Hampir tak ada riak di bumi, hampir seperti bisikan yang tak terlihat, memperlihatkan gerak maju seekor ular piton yang lambat dan penuh perhitungan. Ia adalah salah satu reptil yang paling ditakuti di benua ini, tumbuh hingga lebih dari 6 meter dan menelan mangsa seukuran antelop. Meskipun hewan penggerat dewasa ini tidak dapat dijangkau karena duri-durinya, bayi-bayi hewan penggerat yang baru lahir tetap menjadi kemungkinan. Mereka lunak, kecil, dan rentan. Itulah sebabnya sang induk tidak akan pergi terlalu jauh dari liang selama beberapa hari pertama kehidupan anaknya. Kehadirannya adalah pertahanan terbaik terhadap hal yang tak terlihat, terhadap hal yang tidak menggaum, tetapi mendesak. Saat fajar meningsing, irama sabana berubah. Bayangan memendek, suara berubah. Di langit, burung gelang berputar-putar perlahan di udara, mendeteksi setiap gerakan di semak-semak dengan ketepatan matematis. Dari atas, pandangan Anda menembus semak belukar seperti pisau beda. Semuanya berperan. Bahkan serangga terkecil pun merupakan bagian penting dari ekosistem ini. Di kejauhan, hyena telah menyerah. Risiko landak lebih besar daripada imbalannya. Ia telah mencium aroma rusa liar yang sekarat mungkin terluka malam sebelumnya. Ia menjauh meninggalkan raksasa kecil berduri itu. Tawanya yang melengking memeka udara. Suara yang seolah merayakan keputusan untuk tidak menghadapi hal yang mustahil. Singa itu mengawasi. Rasa lapar terus berlanjut. Namun rasa lapar itu tidak akan menyerang hari ini, mungkin besok. Sementara itu, landak jambul yang sekarang perutnya penuh akar, umbi dan sisa tulang, mulai kembali ke tempat berlindungnya.
Langit mulai cerah, bintang-bintang mulai memudar. Beberapa meter jauhnya, kehangatan bumi terus melindungi anak-anaknya. Ia menggibaskan ekornya sekali lagi, seolah-olah ingin mengumumkan kehadirannya kepada mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Suara logam itu bergema seperti gema yang jauh, sebuah pesan yang bertahan di sabana. Dia bukan pemburu, tetapi dia juga tidak akan menjadi mangsa. Beberapa kilometer jauhnya, terbang melintasi langit Afrika Timur, burung gagak berleher putih tampak selalu hadir, hampir tak terpisahkan dari lanskap yang mendominasi wilayah ini. Siluetnya yang gelap terpotong sempurna di langit, membelah udara dingin di ketinggian, menandai rute tak kasat mata yang hanya diketahui oleh burung-burung ini. Sementara itu, teriakan serak mereka bergema di antara tebing dan semak-semak, seolah mengumumkan bahwa tanah ini juga milik mereka. Burung gagak Afrika ini mudah dikenali dari ciri khasnya yang membedakannya dari kerabatnya yang lain. Lingkaran putih di lehernya yang sangat kontras dengan bulunya yang hitam. Tanda ini memberikan kesan khidmat, hampir berwibawa, seolah-olah menggenakan semacam lengkana. Dalam lingkungan tempat, banyak spesies bergantung pada kebijaksanaan. Gagak berleher putih tampil dengan gagahnya. Baik di bawah langit cerah maupun di bawah kabut puncak gunung, ia tampaknya selalu dapat mengendalikan medan. Diberkahi kecerdasan luar biasa, gagak ini adalah salah satu penghuni paling licik di wilayah tersebut. Otaknya, meskipun kecil, memproses dunia dengan tangkas. Ia mengingat, belajar, merencanakan. Dari dahan pohon yang menyendiri atau dari bongkahan batu yang tajam, ia tanpa lelah menggamati dunia di kakinya. Tak ada yang luput dari penggamatan tajamnya. Reptil yang melata di antara bebatuan, serangga yang menggaduk-gaduk rumput, atau bahkan gerakan halus predator dalam bayangan. Tiap stimulus dapat mewakili suatu peluang atau ancaman. Omnivora dan serba bisa, burung ini telah mengubah pola makannya menjadi mahakarya adaptasi. Makanannya adalah bangkai yang ditinggalkan singa, serangga yang tersembunyi di bawah kulit kayu, reptil kecil yang mencari kehangatan di bebatuan, dan buah-buahan liar yang matang. Bahkan biji yang paling keras sekalipun yang ditolak oleh hewan lain dapat menjadi bagian dari menu mereka. Kemampuannya untuk beradaptasi terhadap lingkungan apapun, terutama selama musim kemarau, menjadikannya penyintas alami. Ketika burung lain menyerah pada kelangkaan, burung gagak berleher putih bertahan hidup berkat kecerdikan dan pandangan ke depannya. Namun, kemampuannya tidak terbatas hanya untuk mencari makanan. Ia juga dapat menggunakan alat seperti ranting kecil untuk mengeluarkan serangga dari celah-celah batu untuk memekahkan kangkang atau duri untuk mencari di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Tidak jarang melihat beberapa individu bekerja sama satu sama lain, terutama saat menghadapi mangsa besar atau saat mereka harus mempertahankan sumber makanan dari pemakan bangkai lain seperti serigala. Kerjasama ini mengungkap struktur sosial yang lebih kompleks daripada yang mungkin dibayangkan. Di dataran tinggi, di mana pepohonan menghilang dan formasi batuan mendominasi, pasangan yang berkembang biak dengan hati-hati memilih lokasi bersarang mereka. Mereka memilih lubang yang tidak dapat diakses, celah yang dalam atau rongga di batang pohon yang bengkok. Tempat perlindungan alami ini menawarkan perlindungan dari kuaka buruk dan predator seperti ular pohon, yang ahli dalam menemukan sarang yang tidak terlindungi. Musim kawin benar-benar mengubah rutinitas burung-burung ini. Pasangan ini bekerja sama sepenuhnya. Kedua induk bergantian merawat anak-anak ayam mereka yang rapuh, yang buta, tak berdaya, dan sepenuhnya bergantung pada kelahiran selama 4 minggu berikutnya, hingga mereka mulai membuka mata dan memperoleh tingkat otonomi. Sementara yang satu menonton dari atas, yang lain menjelajah wilayah yang luas untuk mencari makanan. Koreografi yang presisi ini tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Kecerobohan apapun dapat berakibat fatal. Jika induknya terlambat, anak-anaknya bisa mati kelaparan atau kedinginan. Jika sarangnya dibiarkan begitu saja, predator dapat menghancurkan semuanya dalam hitungan detik. Sang jantan datang dengan sikor kadal di paruhnya, masih segar dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ia bertengger di tepi sarang, menkabik-kabiknya dengan cermat dan memberi makan anak-anaknya potongan-potongan kecil. Jeritan putus asa mereka kontras dengan tubuh mereka yang masih kaku, yang berjuang untuk tetap tegak.
Sang ibu tetap waspada, menatap Cakrawala, sadar bahwa kecerobohan apapun bisa berakibat fatal. Anak ayam tumbuh dengan cepat, tetapi bahaya tidak pernah jauh. Dalam beberapa hari, bulu abu-abu yang menutupi mereka digantikan oleh bulu gelap pertama. Mereka membuka mata mereka terhadap dunia dan keingintahuan mereka mendorong mereka untuk bergerak di dalam sarang, untuk meregangkan tubuh, untuk menguji sayap mereka. Setelah 20 hari, mereka menjelajah ke tepian, mengamati luasnya bentang alam di sekeliling mereka, campuran sabana, bebatuan vulkanis, dan langit tak berujung. Percobaan terbang pertama tak lama lagi akan tiba. Salah satu dari mereka yang terkuat, terjun bebas, melungkur dengan kanggung, tetapi mendarat tanpa cedera. Dia telah memulai kehidupan mandirinya, namun tanahnya berbahaya, genet, serval, dan bahkan serigala penyendiri bersembunyi di sana. Orang tua mengawasi anak-anaknya dengan saksama, memanggil, membimbing, dan memperingatkan mereka. Dengan setiap langkah, dunia menjadi lebih luas dan lebih berbahaya. Di musim kemarau, saat hari-hari panjang dan berdebu, makanan menjadi langka. Namun, pemulung ini terus maju. Ingatannya menuntunnya ke tumpukan benih yang terkubur beberapa hari sebelumnya. Ia juga menggunakan kacang-kacangan, tulang yang dibuang orang lain, atau serangga yang tertinggal. Tidak seperti banyak burung Afrika, gagak ini menyimpan makanan yang membuatnya mampu bertahan lebih baik pada periode kelangkaan. Meskipun licik, bahaya selalu ada. Dengan mencari di bawah batu, ia dapat menjadi mangsa bagi kucing. Si serval dengan gaya berjalannya yang senyap mengintai di antara rerumputan menunggu gangguan. Tetapi burung gagak ini jarang membiarkan dirinya terkejut. Penglihatan mereka yang tajam dan pendengaran yang terlatih memungkinkan mereka mengantisipasi serangan. Bila ada sesuatu yang tampak janggal, mereka akan segera menjauh dan memberi tanda kepada yang lain melalui suara alarm khas mereka. Di surga, persaingannya juga ketat. Saat fajar, ketika bangkai terungkap setelah perburuan malam, pertempuran sesungguhnya terjadi untuk memperebutkan setiap potongan daging. Burung gagak menukik ke bawah, menerkam makanan, dan mempertahankannya dengan gigih. Koordinasi sangat penting, sementara beberapa memberi makan yang lain melindungi. Selama berhari-hari, ritme konstan ini membuat kelompok tersebut tetap kenyang. Namun, tidak ada yang bisa diam lama-lama di tanah ini. Ketika hujan akhirnya turun, pemandangan berubah total. Rumput-rumput menghijau, serangga bermunculan secara massal, dan kehidupan berkembang biak. Bagi burung ini, musim ini merupakan musim yang penuh kelimpahan. Ia gemar memakan tunas-tunas muda, berbagai jenis invertebrata dan buah-buahan yang baru terbentuk. Namun tantangannya juga meningkat. Lebih banyak makanan berarti lebih banyak persaingan. Selama periode ini, pertempuran udara menjadi hal yang rutin. Suara-suara memenuhi langit, kejar-kejaran terus terjadi. Setiap gigitan diperebutkan, namun burung gagak berleher putih tidak gentar. Pengalaman dan kecerdasannya selalu membuatnya selangkah lebih maju dari lawan-lawannya. Di siang bolong, panasnya mengubah sabana menjadi selimut panas yang menekan tanah dan membuat udara sesak. Burung gagak yang bertengger tinggi di atas memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat tanpa menurunkan kewaspadaan mereka. Ancaman dapat datang bahkan di saat-saat yang tampaknya tenang ini. Kelelahan karena panas atau dehidrasi dapat sama berbahayanya, atau lebih berbahaya daripada predator. Namun, aktivitas kembali terjadi ketika matahari mulai terbenam. Peluang baru muncul ketika predator gagal atau ketika mangsa yang lemah akhirnya tumbang. Burung gagak berpatroli di langit, waspada terhadap tanda-tanda bangkai atau gerakan mencurigakan. Tatapan mereka mengamati sudut-sudut naluri mereka memperhitungkan risiko. Tidak ada satu waktu pun dalam sehari yang mereka sia-siakan. Saat matahari terbenam di balik hamparan sabana, mewarnai Cakrawala dengan warna oker dan emas, burung gagak meningkatkan aktivitasnya. Kawanan-kawanan rusa terbang di atas sabana, waspada terhadap langkah serigala, hiena, atau singa yang tertinggal. Hari belum berakhir. Masih ada makanan yang harus dikari, masih ada bayi yang harus diberi makan, masih banyak yang harus dijaga. Namun, saat malam kembali berkuasa, siklus kehidupan tidak pernah berhenti dan saat fajar pertama muncul, segalanya dimulai lagi. Fajar menyingsing pukat di atas padang sabana yang luas membentang sejauh mata memandang.
Angin sepoi-sepoi menyapu rerumputan tinggi membawa aroma kuno kehidupan yang terbangun. Aroma yang memadukan debu, geta, dan kelembapan yang tertahan semalaman. Dalam suasana purba ini, di mana keheningan masih menyelimuti setelah bayangan menghilang, sesosok manusia mengkul sendirian dan memeka keheningan. Jalannya kanggung tetapi tegas. Ia merupakan satu-satunya perwakilan yang masih hidup dari ordo tersebut, Aardvark. Ia tidak memiliki kerabat dekat di antara mamalia modern. Itu adalah fosil hidup yang telah bertahan sering berjalannya waktu dengan tubuh yang tampaknya dibentuk oleh bumi tempat ia berjalan. Kulitnya yang kasar, retak, dan seperti tanah membuatnya tampak seperti kamuflase sempurna di lanskap Afrika. Ia adalah makhluk nokturnal yang hidup di dunia yang dipenuhi akar, debu, dan suara-suara yang teredam. Keberadaan mereka adalah keseimbangan antara kerapuhan dan kelicikan dalam tarian terus-menerus untuk bertahan hidup. Masih terbungkus dalam bayang-bayang fajar, ia mungkul dari liangnya, pintu masuk sempit yang digali di dasar bukit. Di dalam, jauh dari panas terik dan predator, mamalia penggali menemukan perlindungan. Liang ini bukan lubang biasa. Ini adalah tempat berlindung di bawah tanah sesungguhnya yang panjangnya bisa mencapai 10 meter dan kedalamannya mencapai 3 meter. Ketika mereka meninggalkannya, hewan lain seperti rubah, landak, dan bahkan reptil menggunakan mereka sebagai tempat tinggal sementara. Digali dengan kakar yang kuat dan kesabaran, galeri ini adalah perisai alami terhadap ancaman sabana terbuka. Di pintu masuk, hewan itu berhenti. Telinganya yang panjang dan mudah digerakkan berputar ke berbagai arah. Lubang hidungnya menggembang untuk menangkap setiap aroma di udara. Tanda apapun, derit dahan, atau gemerisik daun dapat mengubah arahnya. Malam masih menanti napas terakhirnya, tetapi rasa lapar sudah memanggil dan dengan gerakan lambat, Aardvark memulai pencariannya. Makanannya eksklusif, semut dan rayap. Ia bisa melahap hingga 50.000 ekor dalam semalam. Indera mereka sangat peka untuk mendeteksi invertebrata kecil ini. Indera penciuman mereka adalah alat yang ampuh menangkap jejak panas dan kelembapan. Saat mengidentifikasi sarang, ia menggali dengan kakar yang kuat dan melengkung menghilangkan tanah dengan presisi yang mengejutkan. Kemudian, ia memasukkan mongkongnya yang berbentuk tabung ke dalam galeri, menghisap dengan lidahnya yang kental dan dapat ditarik, yang dapat mencapai panjang hingga 30 cm. Dilapisi air liur yang lengket, ia menangkap mangsa dengan mudah. Dalam cahaya redap, spesies Trenggiling Afrika ini mendekatkan lidahnya dan menggunya dengan efisien. Rayap-rayap gila itu terbang atau berlari sia-sia. Mereka tak punya peluang melawan musuh raksasa ini. Di tengah denggungan dan gertakan rahang kecil, ia berkuasa sendirian. Metode pemberian makannya tidak merusak, ia menyaring dan menyerap. Mekanisme kuno yang senyap. Di kejauhan, terdengar suara yang jelas. Mungkin sikur makan tutul, seorang pemburu yang sedang mengintai tanpa diketahui. Meskipun jarang menyerang pemburu rayap ini, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang mudah ini. Hiena dan ular piton juga berpotensi menjadi ancaman. Namun mamalia ini menghindari bahaya dengan kecerdasannya. Ia bijaksana, aktif di malam hari, dan sangat berhati-hati. Namun, telinganya mendeteksi adanya getaran. Sesuatu bergerak di dekatnya. Tidak ada kepanikan, tetapi perhatiannya menajam. Perjuangan mereka yang sesungguhnya bukanlah melawan predator tetapi melawan kelangkaan, kerasnya medan, dan kebutuhan terus-menerus untuk mencari makan. Saat cahaya fajar menyinari puncak pohon, ia mengubah strategi. Ia menghindari ruang terbuka dan menjelajah ke area gundukan rayap yang terkikis angin. Di sana, di mana orang lain tidak akan melihat apapun kecuali gundukan tanah yang terkikis, ia menemukan kehidupan. Ia merobek permukaan yang menggeras dan mengekstrak makanannya dengan lidahnya yang bekerja tanpa lelah. Struktur tubuh Anda dioptimalkan untuk rutinitas kuno ini. Kuat, senyap, dan efisien. Di sekitar mereka, hewan lain mengikuti rutinitas mereka sendiri. Di dekatnya, seekor elang berputar-putar mengawasi dari atas. Ia sama sekali tidak menghiraukan Aardvark. Malah, matanya mencari mangsa yang lebih kecil dan lebih terbuka. Saat matahari terbit dan sabana mulai bergetar karena panasnya, Aardvark kembali ke tempat persembunyiannya. Tanah lembab di dalam liangnya langsung memberikan kelegaan. Di sanalah ia beristirahat, dan kali ini ia tidak sendirian.
Sikor anak sapi yang baru lahir gemetar di bawah panggulnya. Kulitnya berwarna merah muda, masih kurang keras dibandingkan saat dewasa. Sang induk membersihkannya dengan gigitan dan usapan lembut, menyampaikan pesan pertamanya dari lingkungannya, bagaimana membedakan getaran, bagaimana menafsirkan suara. Pelajaran penting untuk bertahan hidup di lanskap yang menantang ini. Akan tetapi, tempat perlindungan itu pun tidak kebal. Saat senja tiba, saat panas mereda dan aroma manis melayang di udara, seekor ular piton Afrika melata menuju liangnya. Ular itu maju perlahan, dengan kesabaran para pemburu yang telah menyempurnakan metode mereka selama ribuan tahun. Dari dalam, terenggiling merasakan getaran gerakannya. Ia menegang. Indranya diaktifkan, dia tidak bisa menghadapinya secara langsung, tetapi dia juga tidak bisa meninggalkannya menghadapi nasibnya. Melindungi anak-anaknya, mengevaluasi, menghitung. Kekuatan kasar tidak akan cukup. Dia kemudian menggunakan alat terbaiknya, bumi. Dengan gerakan yang tepat, ia meruntuhkan sebagian terowongan utama, menimbulkan awan debu yang membingungkan penyusup. Kemudian ia mulai menggali lorong darurat yang sempit dan berkelok-kelok. Ia melarikan diri dengan anak-anaknya yang menempel pada tubuhnya, mengkul melalui pintu keluar kedua, tersembunyi di antara akar-akar kering. Di belakangnya, ular piton itu menemukan dinding tanah yang baru saja runtuh. Karena frustrasi, ia mengubah arah. Malam kembali turun di atas pemandangan, ibu dan anak perempuan mungkul kembali. Bayi itu memeluk erat perut ibunya, mencium aroma luar untuk pertama kalinya. Udara membawakannya tanda-tanda yang asing, tanah lembab, serangga, jejak binatang yang jauh. Namun semuanya tenang, kali ini tidak ada bahaya yang menggenggam. Di bawah sinar bulan, bayi yang masih kanggung itu melangkah beberapa langkah dengan hati-hati merasakan tanah yang hangat. Sang ibu mengikutinya dari belakang, tidak melewatkan satu detail pun. Saat dunia perlahan berhenti, ibu dan anak perempuan itu tetap menjalani rutinitas mereka. Pelatihan telah dimulai. Sebuah gundukan rayap kesilakan menjadi pelajaran pertamanya. Sang induk menunjukkan kepadanya cara menggaruk, cara menggendus, cara menangkap mangsa yang tersembunyi. Sulit pada awalnya, tetapi dia terus berusaha. Nalurinya membimbingnya. Dia akan belajar seperti generasi sebelumnya. Berbeda dengan ketenangan aardvark di antara vegetasi rendah dan padang rumput, melungkurlah seekor predator soliter yang sangat terampil. Serval. Kucing yang ramping, lingkah dan pendiam ini memiliki gerakan tepat yang membuatnya menjadi pemburu yang efisien. Struktur fisiknya dirancang untuk memaksimalkan kemungkinan berburu. Kaki yang sangat panjang, tubuh yang fleksibel dan gerakan yang hampir tidak terlihat. Kaki ini yang tidak biasa di antara kucing, tidak hanya memungkinkannya bergerak mudah di medan yang tidak rata, tetapi juga memberinya kemampuan untuk melakukan lompatan vertikal hingga 3 meter. Kekuatan lompatannya menjadikannya salah satu pemburu paling efisien di benua Afrika, mampu menangkap burung saat terbang dan mendeteksi pergerakan minimal dari ketinggian. Di luar fisiknya, kunci keberhasilannya sebagai pemburu terletak pada pendengarannya yang luar biasa. Telinga mereka yang besar dan mobile bergerak secara independen dan bertindak sebagai radar biologis yang otentik, yang mampu menangkap frekuensi yang tidak dapat didengar oleh hewan lain. Kepekaan pendengaran ini memungkinkannya mendeteksi segalanya, mulai dari desiran suara hewan penggerak di bawah tanah hingga kepekaan halus serangga di semak-semak. Kucing adalah mesin presisi yang tidak bertindak berdasarkan impuls. Setiap gerakan, setiap lompatan, setiap gesekan diperhitungkan. Tidak seperti kucing besar Afrika yang mengandalkan kerjasama kelompok, serval sepenuhnya menyendiri. Ia tidak membagi wilayahnya dan tidak menoleransi kehadiran individu lain. Dia berpatroli di daerah perburuannya dengan cermat, menghindari pertemuan yang dapat menyebabkan konflik atau mengurangi ketersediaan mangsa. Perilaku menyendiri ini berlanjut bahkan saat melahirkan. Betina harus menghadapi tantangan membesarkan anak-anaknya sendirian. Setelah masa kehamilan sekitar 75 hari, mereka melahirkan antara 1 dan 3 anak yang buta total dan bergantung. Selama beberapa minggu pertama, sang induk menghadapi dilema yang terus-menerus. Ia harus berburu untuk bertahan hidup, tetapi ia tidak boleh pergi terlalu jauh dari tempat berlindung karena kecerobohan apapun dapat menarik perhatian predator seperti serigala, ular, atau burung pemangsa.
Anak-anak niya lahir dengan berat hanya 250 gram dan sepenuhnya bergantung pada naluri perlindungan induknya. Tempat melahirkan biasanya tersembunyi di antara pepohonan lebat atau di rongga-rongga alami seperti batang kayu berlubang atau lubang di bawah batu. Kamuflase alami bulu tutul adalah pertahanan terbaiknya selama minggu-minggu pertama kehidupannya. Selama periode ini, mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tidak banyak bergerak, dan induknya bertanggung jawab menjaga tempat berlindung tetap bersih untuk menghindari menarik perhatian predator. Kucing layar ini berburu sebagian besar pada siang hari, yang memungkinkannya menghindari persaingan dengan predator nokturnal Afrika lainnya. Strategi ini tidak hanya memberikan akses yang lebih besar ke mangsa, tetapi juga mengurangi risiko pertemuan berbahaya. Makanan mereka sebagian besar karnivora dan berfokus pada mamalia darat kecil, terutama hewan penggerak. Diperkirakan sekitar 90% makanan mereka berasal dari jenis mangsa ini. Fakta ini bukanlah hal yang tidak penting. Hal ini menjadikan serval sebagai pengatur alami populasi hewan penggerak, memenuhi peran ekologis penting dalam keseimbangan sabana Afrika. Namun pola makan mereka fleksibel dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Selama musim hujan, ketika kolam sementara dan lahan basah mengkul, serval menampung amfibi seperti katak dan kodok. Hewan-hewan ini menjadi rentan di tanah basah sehingga memudahkan perburuan. Ia juga memperluas jangkauan makanannya hingga mencakup burung-burung kecil, reptil, serangga besar seperti belalang dan kumbang, bahkan telur jika ia menemukannya. Saat berlimpah, menu mereka beragam, tetapi saat langka, spesialisasi mereka dalam berburu hewan penggerak tetap menjadi aset terbesar mereka. Daerah semak belukar dan rumput tinggi di wilayah tersebut menjadi tempat yang ideal bagi kucing ini untuk menunjukkan keahliannya. Di sana, di pagi yang tenang, ia memulai perjalanan berburunya. Jam-jam awal hari, ketika sinar matahari belum sepenuhnya menghangatkan dataran dan suara-suara teredam oleh kabut pagi, merupakan waktu terbaik untuk menemukan mangsa yang aktif tetapi masih rentan. Kucing sabana bergerak dengan kelangkaran yang mengejutkan. Telapak kakinya yang empuk menyentuh tanah basah tanpa mengeluarkan suara. Seolah-olah ia menggambang di atas tumbuh-tumbuhan. Lalu sebuah suara kecil memeka keheningan. Bisa jadi itu adalah desiran daun yang digerakkan oleh tubuh tikus atau bunyi cipratan katak yang halus. Si pemburu berhenti. Telinganya berputar sendiri-sendiri mencari sumber suara. Dia berjongkok, kumisnya bergerak sedikit saat dia mengukur jarak. Dan dalam sekejap, tanpa menimbulkan suara sedikit pun, ia naik vertikal dengan kekuatan brutal. Saat jatuh, kekarnya terbuka dan menembus tanah. Tujuannya jelas, mangsa yang terkejut tidak punya waktu untuk bereaksi, dan satu gigitan saja sudah cukup untuk mengakhiri perburuan. Kecepatan yang tak kenal lelah ini adalah hasil evolusi dan pembelajaran selama bertahun-tahun yang dimulai sejak usia sangat muda. Anak-anak anjing begitu membuka mata memperhatikan setiap gerakan induknya. Mereka melihat bagaimana induknya mengintai, bagaimana ia memposisikan diri, bagaimana ia melompat. Mereka belajar melalui peniruan dan perburuan pertama mereka yang kanggung dan tidak efektif merupakan bagian dari proses perbaikan yang panjang. Kegagalan bukanlah pilihan yang berkelanjutan di sabana, kelaparan adalah hukuman yang cepat. Meskipun ukurannya relatif kecil dibandingkan kucing Afrika lainnya, jarang berbobot lebih dari 18 kg. Serval mengimbangi ukurannya dengan kecepatan reaksi dan kelingkahan yang menakjubkan. Kombinasi karakteristik ini menjadikannya salah satu kucing paling sukses dalam hal efisiensi berburu. Namun gaya hidup ini bukan tanpa risiko. Meskipun memiliki kemampuan memanjat pohon dan kecepatan tinggi dalam jarak pendek, serval tidak bisa bersantai. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi predator besar di mana satu kesalahan saja dapat merenggut nyawa Anda. Oleh karena itu, kucing tersebut dengan hati-hati memilih rute patrolinya, menghindari wilayah tempat jejak predator besar berpotongan dan memanfaatkan semak belukar yang tebal sebagai perlindungan permanen. Musim kemarau juga menimbulkan tantangan. Dengan lebih sedikit tumbuhan untuk bersembunyi dan lebih sedikit air yang tersedia, kucing harus memperluas jangkauan perburuannya dan mengambil risiko pindah ke daerah yang lebih terbuka. Meski begitu, kebijaksanaannya begitu tinggi sehingga dia jarang terlihat ditindakan.
Sebagian besar penampakan yang terekam oleh kamera jebak menunjukkan serval bergerak cepat, melintasi ruang terbuka dengan hati-hati, dan selalu waspada terhadap suara di sekitarnya. Saat hujan, pemandangan berubah. Suara-suara baru muncul, denggungan serangga, suara kodok, dan derit ranting pohon. Kucing memanfaatkan kekayaan ini untuk mendiversifikasi makanannya. Selama masa-masa ini, bahkan serangga yang bagi hewan lain mungkin hanya merupakan sumber daya sekunder pun menjadi mangsa berharga bagi kucing liar ini. Serangan belalang misalnya merupakan pesta yang tepat waktu. Dengan gerakan yang lincah dan cepat, kucing menangkap serangga terbang ini dengan sapuan yang tepat atau mencegatnya di tengah-tengah serangan. Ritme kehidupan serval dibentuk oleh bentang galam. Setiap derit, setiap bayangan, setiap getaran tanah merupakan informasi penting. Indranya selalu waspada. Anak-anak muda belajar membaca bahasa lingkungan mereka sejak usia muda. Ini bukan hanya tentang berburu, ini tentang memahami medan, mengetahui kapan harus maju dan kapan harus bersembunyi. Mereka berlatih melompat, mengintai tanpa bergerak, meniru induknya hingga tubuh mereka menjadi alat yang sempurna untuk berburu tanpa suara. Kucing ini tidak membutuhkan kekuatan sikor singa atau kecepatan ekstrem sikor cheetah. Kelangsungan hidupnya bergantung pada kebijaksanaan, kewaspadaan, dan keterikatan yang mendalam dengan lingkungan sekitarnya. Ia berburu beberapa meter jauhnya tanpa terlihat. Ia bersembunyi di balik bayangan, tempat rerumputan menyapu punggungnya dan menjadikannya bagian dari lanskap. Sesaat teralihkan perhatian sudah cukup untuk kehilangan mangsa. Suatu kesalahan dapat menarik predator. Setiap hari adalah tantangan, setiap hari perburuan, ujian yang harus diatasi di wilayah yang luas dan tidak bersahabat ini.